Annyeonghaseyo, ketemu lagi sama Miley yang hari ini mau kasih kamu drama review dari drama Now We Are Breaking Up. Oke, dramanya udah Mai selesai tonton minggu lalu ya, tapi baru hari ini sempet kasih reviewnya. Ya, drama ini Mai tonton karena lead female-nya sangat terkenal. Kamu pasti tahu dong sama Song Hye Kyo ya, ikon kecantikan Korea. Dan karena itu Mai percaya sih pasti dramanya bukan drama sembarangan ya. Apalagi lead male-nya juga salah satu aktor terkenal Korea, yaitu Jang Ki Young, yang kalau nggak salah sekarang masih menjalani wajib militer, benar? Oh iya, sampai tahun 2023 ternyata ya. Oke, jadi drama ini tayangnya di SBS sebanyak 16 episode dan sudah selesai tayang pada bulan Januari kemarin. Jadi judulnya sebenarnya Mai pikir jangan-jangan ini endingnya bakal sad ending ya, karena breaking up kan, masa ada yang, jarang dong ada yang break up terus bahagia ya. Nah jadi Mai penasaran sama drama ini, jadi Mai coba tonton ya. Di sini Song Hye Kyo berperan sebagai Ha Yong Eun. Jadi dia di sini adalah seorang desainer dan dia bekerja di satu perusahaan yang namanya The One. Jadi The One ini adalah perusahaan yang mengepalai beberapa brand fashion di Korea, dan salah satunya adalah brand Sono. Jadi Sono ini adalah brand yang diciptakan oleh Yong Eun ya. Jadi Yong Eun belajar desain dulu di Prancis ya, di negara mode tentunya ya. Dia belajar di sana dan akhirnya dia kembali ke Korea sebagai seorang desainer. Dia adalah gadis yang berhati dingin ya, dan dia sangat menyukai stabilitas ya. Jadi kelihatan introvertnya lah si Ha Yong Eun ini ya. Dia cantik, pintar ya, dia sangat disiplin dan sensitif terhadap tren. Nah, sementara itu Jang Ki Young di sini berperan sebagai Yoon Jae Guk. Dia adalah seorang fotografer freelancer. Jadi dia sangat pintar juga ya, sangat cerdas. Dia juga kaya dan dia tampan, itu yang terpenting ya. Nah, jadi bagaimana pertemuan pertama Ha Yong Eun dan Yoon Jae Guk ini sebenarnya cukup unik ya. Jadi kalau kamu menonton episode pertama, kamu akan kaget seperti Mai kagetnya ya, karena langsung disajikan adegan 21 plus. Jadi mereka kaget loh. Padahal ya biasa aja harusnya ya. Nggak, maksudnya kaget aja. Jadi mereka bertemu itu sebenarnya di suatu ajang, Mai lupa deh. Pokoknya ini sejenis kayak apa ya, Korea apa deh. Pokoknya fashion show besar ya, yang diadakan di Busan kalau tidak salah ya, Busan. Jadi mereka ketemu di sana pada suatu malam ketika desainer dan fotografer itu, pokoknya mereka minum-minum yang merayakan kesuksesan acara tersebut. Nah, di situ ketemulah Yong Eun dan Jae Guk, dan mereka dalam keadaan mabuk pada saat itu ya. Jadi terjadilah one night stand mereka di sana ya. Jadi mereka tidak, Yong Eun terutama ya, dia hanya menganggap itu ya, dia kan gadis berhati dingin ya. Jadi dia tidak menganggap serius hubungan satu malam itu, dan dia dengan cepat melupakan siapa partnernya di malam hari itu ya. Sedangkan Jae Guk mengingat Yong Eun. Jadi ketika mereka ketemu lagi di hotel bed keesokan harinya, Jae Guk masih ingat dengan Yong Eun. Ternyata sepertinya Jae Guk itu jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Yong Eun. Yeay, selamat loh. Tapi saya Yong Eun tidak mengingat Jae Guk ya. Nah, jadi suatu hari mereka ketemu lagi, bukan suatu hari sih, baru lewat sekitar berapa hari, 1 atau 2 hari begitu. Si Yong Eun ini punya 2 sahabat ya. Yang pertama adalah Choi Hae Soo
yang berperan sebagai Hwang Ji-suk di sini ya. Ini adalah direktur di tempat The One ya, di perusahaan The One. Dan satu lagi sahabatnya Yong Eun adalah Park Hyo Joo yang berperan sebagai John Mi-suk. Jadi saat itu si Hwang Ji-suk itu diatur supaya bertemu dengan Jae-guk oleh ayahnya Ji-suk ya. Jadi CEO Hwang begitu. Jadi mereka dijodohkan. Jadi CEO Hwang ini ingin Ji-suk bertemu dengan Jae-guk begitu. Tapi karena Ji-suk tidak ingin dijodoh-jodohkan, jadi dia menyuruh Yong Eun yang bertemu dengan Jae-guk pada saat itu. Nah, di situ Jae-guk sadar lagi ya kalau Yong Eun ini adalah gadis yang bersamanya di malam hari itu. Tapi Yong Eun tidak ada perasaan apa-apa ya, sepertinya dia memang melupakan apa yang terjadi malam hari itu. Nah, jadi ketika mereka bertemu maka bersama sudah end seperti itu. Tapi pada saat itu Jae-guk mengira Yong Eun itu Ji-suk ya, karena menyamar lah jatuhnya seperti itu. Nah, setelah itu mau nggak mau Yong Eun itu bertemu lagi dengan Jae-guk karena Yong Eun ingin menampilkan rancangan dia di suatu portofolio seperti itu ya. Tapi foto-fotonya hilang atau bagaimana ya kalau tidak salah, pokoknya main lupa, foto-fotonya hilang. Pokoknya Yong Eun harus cepat menunjuk ke portofolio itu. Jadi dia harus memfoto lagi model-model dengan memakai pakaian rancangan dia. Nah, pada saat itu dia kan di Perancis ya. Jadi kalau dia harus bolak-balik ke Korea lagi itu butuh waktu. Nah, pada saat itulah karena dia tahu Jae-guk, pada pertemuan itu Jae-guk bilang kalau dia adalah seorang fotografer. Jadi Yong Eun berpikiran, oh sepertinya aku bisa minta bantuan Jae-guk nih untuk mengambil foto para modelnya begitu. Meskipun Jae-guk sebenarnya memperkenalkan dirinya hanya sebagai fotografer freelancer, padahal Jae-guk ini adalah seorang fotografer yang sangat terkenal. Jadi banyak perusahaan yang ingin bekerja sama dengan Jae-guk, tapi dia selalu menolaknya ya, dengan alasan dia tidak ingin terikat dengan perusahaan atau brand tertentu dan dia lebih menyukai kebebasan begitu. Jadi dia pada saat itu Yong Eun tidak tahu kalau Jae-guk itu terkenal gitu ya, tapi Jae-guk menyetujui untuk bekerja sama dengan Yong Eun. Jadi dia mengambil foto-foto para model yang memakai busana rancangan Yong Eun. Nah, di situ juga mereka kaget ya, wah ternyata hasil foto dari fotografer freelancer ini bagus banget gitu, karena mereka nggak tahu. Nah, lama-kelamaan ya, karena Jae-guk ini juga sudah semakin menyukai Yong Eun ya, dia akhirnya tahu juga tentang identitas Yong Eun yang sesungguhnya, kalau dia bukan direktur Ji-suk ya gitu ya. Nah, tapi ketika mereka balik lagi ke Seoul, Jae-guk sudah berjanji akan bertemu lagi dengan Yong Eun begitu ya. Ternyata mereka sebenarnya Yong Eun lama-lama ada perasaan suka juga dengan Jae-guk. Jadi mereka berencana ketemu lagi di Seoul. Jadi akhirnya ketika di Seoul mereka ketemu lagi, tapi saat itu Ji-suk secara tidak sengaja juga ketemu dengan Jae-guk dan dia sebenarnya jatuh cinta dengan Jae-guk. Jadi sebenarnya hubungan Yong Eun dan Ji-suk sempat diwarnai oleh persaingan untuk mendapatkan hati Jae-guk gitu ya. Jadi pada saat itu Ji-suk sejenis menjadi rivalnya Yong Eun ya, karena Ji-suk jatuh cinta pada ketampanannya Jae-guk gitu ya. Dan ya mereka sempat bersaing ya, tapi ya sempat merenggangkan persahabatan mereka juga yang katanya sudah bertahun-tahun berjamaah SMA atau bagaimana mereka sudah bersahabat seperti itu ya. Jadi sempat ya ada sedikit konflik di antara mereka ya. Tapi ya akhirnya ya Ji-suk menyadari kalau sebenarnya Jae-guk dan Yong Eun ini saling jatuh cinta. Jadi dia pun juga berusaha memberikan pengertian kepada ayahnya CEO Hwang kalau Yong Eun dan Jae-guk itu sebenarnya saling mencintai, dan
Yang bertemu dengan Jae-guk di malam hari itu bukan Jisuk tapi Yong-eun gitu ya. Nah, tapi ternyata hubungan Yong-eun dan Jae-guk tidak segampang yang mereka pikirkan, karena ada suatu kejadian di masa lalu yang ternyata menghalangi hubungan cinta mereka. Yaitu apa? Ya, Jae-guk ini memiliki seorang kakak tiri ya. Jadi mereka satu ayah lain ibu, dan kakak tirinya ini adalah mantan pacar Yong-eun. What? Dan bukan masalah hanya mantan pacar ya, mungkin itu tidak terlalu besar ya, tapi masalahnya adalah si mantan pacarnya Yong-eun ini meninggal. Tapi ketika mantan pacarnya meninggal, Yong-eun itu tidak tahu sebenarnya mantan pacarnya itu meninggal. Jadi mereka pacarnya ketika Yong-eun masih di Paris ya. Jadi mereka pacaran cukup beberapa bulan, 3 atau 4 bulan lah pokoknya ya. Jadi Yong-eun itu hanya begini ya, mungkin kamu pikir ini kejadian cuma bisa terjadi di drama atau cerita ya, tapi ini bisa juga loh terjadi di kenyataan ya, siapa tahu ya begitu. Jadi Yong-eun itu sedang menunggu si mantan pacarnya ini, siapa ya namanya, kenapa saya lupa ya ini. Yoon Suwan. Jadi Yong-eun sedang menunggu Suwan di suatu restoran malam hari itu ketika Suwan mengalami kecelakaan. Jadi Yong-eun terputus komunikasinya dengan Suwan, dan Yong-eun pada saat itu mengira dia itu ditinggal oleh Suwan ya. Jadi perasaan menyakitkan 10 tahun lalu itu tidak bisa dilupakan oleh Yong-eun ya. Jadi dia kira dia ditinggalkan oleh Suwan dan dia tidak bisa memaafkan itu. Jadi semenjak 10 tahun yang lalu itu juga dia tidak pernah menjalin hubungan dengan pria manapun. Makanya dia ketika jatuh cinta dengan Jae-guk, sebenarnya dia tidak ingin berhubungan dengan Jae-guk ya. Tapi ya karena Jae-guk terus-terusan berusaha ya. Dan akhirnya dari mulut Jae-guk terungkaplah nama Suwan. Dan itu mengungkap lagi sakit hati Yong-eun yang sudah lama dia berusaha kubur ya. Nah begitu. Lalu masalahnya adalah semua orang di sekitar Suwan itu taunya Suwan itu meninggal karena Yong-eun ya, karena kan Suwan pada saat itu mau ketemu dengan Yong-eun ketika kecelakaan itu terjadi. Jadi banyak orang yang menyalahkan Yong-eun atas kematian Suwan. Dan ibunya Suwan, ibu kandungnya ya, itu sangat menentang hubungan Jae-guk dengan Yong-eun. Dan selain itu juga ada bayang-bayang mantan tunangan Suwan di sini yang bernama Shin Yu-jong ya, dan dia adalah direktur dari Hills Department Store. Jadi itu salah satu tempat yang sangat terkenal di Seoul ya. Di situ Sono itu juga menjual pakaian mereka di Hills Department Store begitu. Nah, si Yu-jong ini tahu tentang keberadaan Yong-eun dan dia pun membenci Yong-eun. Jadi keberadaan Sono di Hills Department Store itu sempat terancam ya, karena memang si Yu-jong ini membenci Yong-eun terang-terangan ya. Jadi ketika Yong-eun itu ingin mempertahankan Sono di Hills ya, Yu-jong terang-terangan menolak begitu. Jadi Yong-eun bilang, apakah kamu menolak Sono karena kebencian pribadi? Dan dia bilang ya, ini dendam pribadi. Dia jelas-jelas bilang begitu ya. Jadi ternyata Suwan ini sudah bertunangan dengan Yu-jong ketika dia berpacaran dengan Yong-eun. Wah, pria ini. Jadi kasihan Yong-eun ya. Jadi dia sebenarnya merasa diduakan oleh Suwan, dan kenyataan bahwa dia baru tahu kalau Suwan meninggal itu semuanya mengguncang Yong-eun gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Yong-eun dan Jae-guk memperjuangkan kisah cinta mereka. Dan satu hal lagi yang membuat ini gawat ya. Jadi ternyata bukan cuman keluarganya Suwan, keluarganya Jae-guk ya, alias ibunya Jae-guk yang menolak hubungan mereka, tapi keluarga Yong-eun
ayah dan ibu Yong Eun itu juga menolak ya, setelah mereka tahu kalau Jae-guk ini adalah adiknya Suwan gitu. Nah, jadi itu salah satu, itu adalah alur cerita utama ya. Tapi selain itu, alur cerita dari pemeran pembantu utama ya, menyebutnya begitu, itu juga cukup menarik, seperti kisah dari Jisuk ya. Jadi Jisuk ini adalah gadis yang ceria ya, dia selalu positive thinking, tapi dia agak clumsy ya, tapi dia setia ya. Dia belak-belakan sih anaknya ya, maksudnya ketika dia ingin mengungkapkan perasaannya, dia ini berbeda banget dengan Yong Eun. Ketika Yong Eun itu sangat introvert, nah Jisuk ini sangat extrovert begitu ya. Jadi kalau dia mau nangis, dia nangis saja, dia marah, dia langsung marah begitu ya. Jadi tapi kadang-kadang ucapan dia tidak terfilter dengan baik begitu lah ya. Tapi dia seorang sahabat yang baik dan setia. Jadi kisah dari dia untuk menemukan cinta sejatinya itu cukup menarik ya, dimana dia akhirnya merelakan Jae-guk untuk Yong Eun gitu kan. Tapi bagaimana dia bisa bertemu dengan cinta sejatinya itu menarik untuk diperhatikan di sini ya. Jadi pada awalnya dia sih meremehkan ya si pria ini begitu. Dia bahkan bilang, "Oke, kita pacaran kontrak ya," gitu. Ada pacaran kontrak gitu. Tapi akhirnya cerita dia menarik juga untuk diperhatikan ya. Nah, kalau Jisuk ini tentang kisah cinta, beda lagi dengan kisah cinta sahabat mereka yang satu lagi, John Misuk ya. Nah, Misuk ini, jadi Misuk, Yong Eun, dan Jisuk ini adalah 3 sekawan begitu. Nah, si Misuk ya, dia adalah mantan model yang sudah menikah dengan salah seorang director dari Vision PR. Vision PR ini adalah satu perusahaan jasa yang ya pokoknya dia bergerak di bidang jasa untuk mengurus beberapa hal tentang periklanan seperti itu ya. Pokoknya dia sejenis, ya kita tahu lah PR ya, tugas-tugas PR. Nah, mereka ini perusahaan itu. Jadi mereka bekerja sama dengan The One, dengan Sono, untuk kadang-kadang ketika Sono ada acara begitu, jadi mereka yang menyiapkan acaranya. Jadi sejenis IO ya, IO ya, mereka ini sejenis IO. Nah, si Misuk ini menikah dengan salah satu direktur di sana yang namanya adalah Kwak Suho. Jadi sudah menikah, mereka punya satu anak yang umurnya masih 5 tahun kalau nggak salah ya. Nah, tapi satu hal yang begitu memilukan dari kisah Misuk dan Suho adalah kenyataan bahwa Misuk sakit. Jadi dia kanker pankreas, pokoknya kanker yang sudah di stadium kesekian ya. Ternyata Misuk baru tahu, dan yang menyebalkan, Suho suaminya ternyata berselingkuh dengan rekan kerjanya sendiri. Jadi kita sebagai penontonnya yang tahu bahwa Misuk itu sakit dan sedang memperjuangkan ya, jadi dia pun diam ya. Dia sejenis kayak Yong Eun lah ya, dia bukan seseorang yang dengan ringan menunjukkan perasaannya begitu. Jadi dia diam-diam, dia berusaha mencari jalan keluar dari penyakitnya ini. Tapi setelah dia tahu bahwa dia sebenarnya nyaris tidak akan bisa sembuh ya, meskipun dia melakukan kemoterapi dan terapi-terapi lainnya, itu pun tidak bisa menjamin kesembuhannya. Dan apalagi dia memikirkan dia punya anak ya, jadi dia sedih di situ. Jadi dia akhirnya memutuskan untuk tidak menjalani pengobatan begitu. Tapi di sisi lain suaminya masih selingkuh dengan rekan kerjanya, sekretaris itu. Jadi aduh, bagaimana ya, ketika main menonton ini rasanya kesal sekali dengan Kwak Suho ya. Kenapa kamu begini? Istrimu sedang sakit begitu. Jadi kisah dari Misuk berjuang untuk keluarganya di tengah dia sakit, dan menjadi seorang sahabat yang baik untuk Jisuk dan Yong Eun ini menurut Mai sangat keren ya. Menurut Mai ini menyentuh hati Mai. Oke. Jadi cerita sampingan ya, malahan
bisa menyaingi kisah utamanya menurut Mai di storyline-nya ya. Jadi ini menarik untuk kamu tonton. Nah, memang sangat menyebalkan di drama ini ketika kamu mendengar kata break up ya. Mereka bilang kita akan break up besok, kita akan break up kapan. Pokoknya kata-kata break up ini sering sekali lah ya diulang-ulang ya. Jadi mereka ini seperti begini loh. Akhirnya si Yong Eun dan Jae-guk itu memutuskan kalau mereka akan menjalani hubungan sampai saat tertentu dan akhirnya mereka akan putus untuk menyenangkan keluarga mereka. Karena kan bagaimana sih menjalani kisah cinta yang tanpa restu ibu mereka sendiri atau keluarga mereka, begitu ya. Nah, itu akan sering diucapkan dan mungkin akan buat kamu sebal juga seperti Mai ya. Tapi tetap ceritanya ini menurut Mai worth it untuk kamu nonton ya. Banyak orang yang berkata tentang ending dari cerita ini yang katanya melempem, yang tidak sesuai ekspektasi atau bagaimana ya. Kalau kamu baca review juga akan seperti itu. Tapi menurut Mai ya, Mai kan seorang penulis juga ya, menulis fanfic, penulis novel begitu. Belum debut sih, belum. Tapi karena Mai seorang penulis ya, menurut Mai malahan ending cerita inilah yang terbaik untuk mereka. Begitu. Apakah ini sad ending, happy ending? Kamu harus nonton sendiri ya. Tapi menurut Mai, yes, this is the right one ya. Mai malah setuju banget dengan penulisnya bahwa Jae-guk dan Yong Eun harus punya ending yang seperti ini setidaknya untuk menutup drama ini, begitu ya. Nah, setelah itu ya kamu bisa pikirkan sendiri akan seperti apa Jae-guk dan juga Yong Eun. Jadi kalau menurut orang ratingnya tidak terlalu bagus ya, ada yang bilang apa kamu yakin? Ya, di sini bahkan di Asian Wiki ratingnya itu cuma 70. Padahal selama ini kalau kamu sudah nonton drama review dari Mai, itu kebanyakan rating drama yang Mai kasih reviewnya itu selalu di atas 82 ya, selalu di atas 82, bahkan pernah sampai 92 atau 93 ya. Nah, di sini cukup rendah ratingnya, tapi Mai tidak mengerti kenapa ya. Padahal menurut Mai ini endingnya oke ya. Dan banyak orang yang bilang dengan memakai Song Hye Kyo, Jang Ki Yong, tapi drama ini masih tidak bisa mencapai titik yang baik. That's so different with my opinion sebenarnya gitu ya. Nah, jadi kalau kamu merasa kamu punya opini yang unik ya, nah kamu boleh coba juga nonton drama Now We Are Breaking Up. Karena tidak seperti yang dikatakan orang di review, menurut Mai, kalau Mai bisa kasih nilai, mungkin ini sekitar nggak 70 lah ya, 77 sampai ke 80 kalau Mai bisa kasih rating ya. Drama reviewnya sampai di situ. Sekarang Mai mau bahas tentang Song Hye Kyo. Song Hye Kyo, ikon kecantikan Korea. Ya ampun, ini di Asian Wiki nih, makanya foto Song Hye Kyo di tahun 2011 malahan cantik Hye Kyo yang sekarang. Oke, Hye Kyo lahir pada tahun 81, Onni. Dan tinggi badannya 161 ya, cute banget nih Onni yang ini. Oke, Hye Kyo di sini berperan di cukup banyak film ya. Ada 8 film. Dan untuk drama seriesnya banyak. Ya, banyak sekali. 15 drama di sini ya. Ya, pertama kali Mai ketemu Hye Kyo itu di zaman-zaman ketika Mai ingat banget itu K-drama mulai memasuki Indonesia ya. K-wave di Indonesia itu mulai berkembang, yaitu di tahun 2000. Drama Autumn in My Heart. Jadi Hye Kyo masih sangat muda di saat itu. Dan drama ini sangat hit tidak hanya di Korea dan juga di Indonesia juga ya. Mai masih ingat banget ya drama itu karena Mai ikut nonton juga pada saat itu ya. Dan Mai terkesan dengan Hye Kyo karena kita bisa tahu kalau make up itu K-make up belum terlalu, K-beauty ya, itu belum terlalu banyak pada tahun itu ya, belum terlalu dipakai oleh artis-artis. Dia make up mereka masih sangat natural ya. Dan Hye Kyo itu sudah sangat cantik pada saat itu ya, amazing gitu. Nah,
Setelah itu banyak sih drama-drama lain yang juga ditampilkan di Indonesia, tapi Mai nggak nonton karena kenapa lah ya. Bahkan kalau kamu boleh tahu drama yang hit seperti Hotel Liar, All In, Full House itu Mai nggak nonton sebenarnya ya. Mai nggak nonton pada saat itu. Tapi Mai balik lagi nonton Hikyo di drama That Winter the Wind Blows pada tahun 2013. Dan setelah itu juga Descendants of the Sun. Tunggu deh, ini OST-nya sampai habis. Descendants of the Sun di tahun 2016. Ini ketika dia bertemu dengan mantan suaminya ya. Dan setelah itu nonton lagi dia di drama Encounter dan Now We Are Breaking Up. Dan dia ada drama series baru di tahun ini yang berjudul The Glory. Oke, sepertinya jadi sesudah That Winter the Wind Blows, Mai selalu menonton dramanya Hikyo ya. Dia selain cantik, aktingnya juga keren banget. Oni yang satu ini. Dan juga Jang Ki-young yang sekarang lagi di Wajib Militer. Movie-nya sudah ada 2. Drama seriesnya, oh ya, salah satu movie yang bahkan Mai tonton di tahun 2019 yaitu The Bad Guys Reign of Chaos. Mai ingat ya drama ini. Mai jarang nonton movie, tapi Mai ingat ada dia di sana ya. Dramanya banyak. Wow. 17 drama di sini, dan Mai pernah ketemu dia di drama salah satu yang terkenal ya, tapi ini hanya menjadi figuran di sini, di Touch Your Heart di tahun 2019. Dan setelah itu nonton lagi dia sebagai lead male di drama My Roommate is a Gumiho. Mai udah bahas drama ini ya. Dan akhirnya di Now We Are Breaking Up. Jadi aktingnya juga keren. Mai terkesan di Gumiho ya. Jadi ketika ketemu dia lagi di sini, rasanya tidak asing ketemu lagi dengan Jang Ki-young. Oke. Mai penasaran nanti setelah dia Wajib Militer dia akan kembali lagi sebagai aktor yang seperti apa. Mai menantikan upcoming drama seriesnya Jang Ki-young. Oke, sampai di sini dulu review drama Mai Now We Are Breaking Up. Sekali lagi menurut Mai, ratingnya nggak 70, kalau menurut Mai ini sekitar 77 sampai 80 ya. Jadi worth it buat kamu tonton. Jangan lupa kamu tinggalin likes and heart kamu di drama review Mai. Share linknya ke sesama K-drama lovers yang ingin rekomendasi drama untuk mereka tonton. Oke. Kita akan ketemu lagi di drama review berikutnya. Mai lagi nonton drama One Ordinary Day by Kim Soo Hyun. Oke, ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong.